yang ia merupakan seorang penari dari kasta Brahmana yang banyak sekali disegani oleh para perempuan, oleh para laki-laki dari tokoh dalam buku ini. Kita bisa lihat bahwa di sini Hai happy people, aku Ana Masuro. Selamat datang di Analisa Buku bareng Ana. Oke, pada ulasan buku kali ini aku akan mengulas buku yang cukup memberikan kita pandangan baru tentang salah satu daerah di Indonesia yang cukup populer karena wisatanya, yaitu Bali. Seperti kita ketahui, Bali adalah salah satu daerah yang memiliki banyak sekali wisata. Sebut saja Tanah Lot, Pantai Kuta, Uluwatu, dan lain sebagainya, yang wisata-wisata tersebut nggak pernah sepi pengunjung karena mungkin sekarang musim pandemi ya, jadi sepi pengunjung oleh wisatawan asing maupun wisatawan mancanegara. Tapi rupanya di balik hingar-bingar Bali yang kaya akan wisata dan kental dengan budaya, ternyata di sana ada salah satu sisi yang belum banyak diketahui oleh orang luar, dan ini telah diceritakan dalam bukunya Oka Rusmini berjudul Tarian Bumi. Oh ya, sebelum aku mengulas lebih lanjut nih, jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena aku kayaknya kalau bikin video nggak pernah minta kalian untuk subscribe, tapi kali ini aku akan minta jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kalian juga nggak ketinggalan informasi-informasi buku menarik dari aku. Lanjut review bukunya. Nah, sebelum kita ngulas nih buku ini tentang apa dan gimana dan apa yang akan kita ketemukan ketika membaca buku ini, kita lihat dulu book description-nya berikut. Kita review buku dari covernya dulu. Pas aku pertama kali ngeliat covernya, ini tuh kayak covernya simple banget ya, warnanya putih. Karena emang aku suka sama buku-buku yang warnanya putih, dan ini simple banget. Terus di sini tuh kita bisa ngeliat, oh ya ini aku buku udah beli yang cetakan ketiga. Jadi ada cetakan 1 dan 2, dan aku nggak tahu covernya apakah seperti ini atau enggak. Tapi aku punyanya cetakan ketiga, jadi aku punyanya cover yang semacam ini. Di sini kita akan lihat di sini ada 2 pasang mata, yang menurutku ini adalah dua pasang mata penari Bali yang sangat tajam ya kan. Kalau misal orang Bali tuh kalau nari harus tajam supaya hidup gitu kan. Nah ini tuh diceritakan di sini, dan di sini juga ada bunga-bunganya. Ya aku nggak tahu sih sebenarnya ini, tapi dari sini kita bisa ngeliat lah kalau ini matanya mata perempuan gitu. Sementara itu untuk bagian belakangnya kita nggak akan menemukan, kan biasanya ada tuh sinopsis-sinopsisnya. Nah, tapi di belakang sini tuh kita nggak akan menemukan itu, tapi kita bakal menemukan komentar-komentar para pembacanya. Aku akan membacakan beberapa. Salah satunya dari Tempo. Pada tanggal 9 Mei 2004, ia mengatakan bahwa Tarian Bumi menjadi fenomena sekaligus kontroversi. Novel ini dengan sangat terbuka menghantam keadaan yang melingkupi kehidupan perempuan di kalangan bangsawan Bali yang masih sangat feodal. Dalam konteks adat istiadat Bali, Tarian Bumi dipandang sebagai sebuah pemberontakan kepada adat. Selain itu, di sini juga ada Horizon, yang dia berkomentar pada bulan Juli 2001, jika novelis Inggris Graham Greene merasa telah menemukan India yang sebenarnya justru dalam novel-novel dan cerita-cerita pendek yang ditulis oleh R.K. Narayan, maka tak berlebihan jika kita pun merasa telah menemukan Bali yang sebenarnya melalui novel ini. Pas kalian baca buku ini, kalian tidak akan menemukan daftar isi ataupun subbab pada bukunya, karena memang ceritanya langsung ke bagian intinya. Nggak inti sih sebenarnya, langsung ke ceritanya gitu. Jadi kita nggak akan disuguhkan daftar isinya atau subbab-subbabnya. Kan biasanya ada tuh yang 1, 2 gitu, tapi yang ini enggak, dia langsung. Dan ini pembatasnya cuman bintang-bintang doang. Jadi simple itu buku ini. Buku ini menceritakan tentang 3 perempuan yang dalam silsilah keluarga, dan dia itu memiliki konflik masing-masing. Konfliknya ini tuh rata-rata itu berkaitan dengan strata, karena kita tahu ya Bali adalah salah satu daerah yang cukup terkenal dengan agama Hindunya. Di situ kita bisa lihat bahwa ada kaum Brahmana, Waisya, terus ya paling akhir itu kan ada Sudra. Nah, di buku ini kita akan mengulas itu. Jadi pembahasan kita waktu IPS nih yang bahas masalah kasta-kasta di agama, kita bakal benar-benar bisa merasakan dalam buku ini. Ida Ayu Telaga Pidada adalah salah satu tokoh utama dalam buku ini, yang ia merupakan seorang penari
dari kasta Brahmana yang banyak sekali disegani oleh para perempuan, oleh para laki-laki, dan banyak yang mengagumi dia gitu. Hidupnya tidak pernah absen dari keharusannya untuk melakukan tarian-tarian adat di Bali sebagai salah satu cara untuk melakukan ibadah di sana. Di sana ada yang namanya griya atau rumah untuk melakukan ibadah kayak gitu. Dan dia harus menari di situ, memberikan sesaji di situ. Jadi kehidupannya tidak pernah lepas dari itu. Novel ini lebih mementingkan kepada strata sosial. Jadi besar banget harapan keluarga dari ibu Telaga ini untuk menikahkan Telaga dengan seorang dari kasta Brahmana supaya mereka memiliki keluarga yang sempurna dan utuh. Tapi nyatanya Ida Ayu Telaga Pidada justru jatuh cinta dengan seorang sudra, dan dari sinilah konflik itu berasal. Nah, untuk lebih jelasnya, Mbak Oka Rusmini ini telah menjelaskannya di akhir halaman. Di halaman buku ini kita akan lihat silsilah keluarga dari tokoh dalam buku ini. Kita bisa lihat bahwa di sini Luh Sekar atau ibunya Telaga Pidada ini adalah bukan seorang Brahmana, tapi ia adalah seorang sudra. Untuk lebih jelasnya gimana sebenarnya konflik dalam buku ini, kamu bisa membaca buku ini dari awal sampai akhir. Buku ini tipis ya, jadi kita tidak akan memerlukan waktu yang banyak untuk membaca, apalagi dia alurnya cepat. Jadi kayak sekelebat gitu loh, dan ini tuh cepat untuk dibaca, sekali duduk aja udah selesai karena halamannya juga berapa sih? 200 gak sampai. Ketika membaca buku ini, aku menemukan pengetahuan baru tentang gimana panggilan orang Bali itu, kayak misal luh, terus kayak tuki, tiang, terus meme dan lain sebagainya, dan kita akan menemukan ini gitu. Jadi kita akan tahu adat Bali tanpa harus ke sana dari sini. Tapi tentunya kita tidak akan menemukan wisata-wisata eksotik yang ada di Bali ya, karena memang buku ini menceritakan tentang sisi lain dari kehidupan perempuan di Bali yang cukup terkekang karena adat. Selain panggilan-panggilan itu di Bali, kita juga akan tahu sebenarnya gimana sih kasta di mata orang Bali ini, dan ternyata kasta di mata orang Bali ini tuh sangat penting sekali. Sekalipun mereka menikah dengan sekalipun mereka menikah dengan orang yang tidak dicintainya, kasta itu adalah salah satu hal yang harus dijunjung tinggi untuk meningkatkan martabat dalam dirinya. Selain itu, kita juga akan menemukan sistem patriarki yang cukup kental dalam buku ini, di mana para laki-laki ini tuh mereka tidak bekerja dan kerjaannya hanya foya-foya, melecehkan perempuan dan lain sebagainya. Dan menurutku Mbak Oka Rusmini juga berani banget untuk mengkritik budayanya sendiri gitu. Yang paling menonjol dari buku ini adalah pernikahan itu sendiri, di mana pernikahan adalah kayak penentuan di mana kamu itu akan ditentukan sebagai seorang kasta yang mana. Apakah kamu akan menjadi sosok yang kasta yang Brahmana, Sudra ataupun lain sebagainya. Dan di sini tuh kalau misal laki-laki yang menikah itu kayak nggak ada masalah, tapi ketika perempuan Brahmana yang ingin menikah dengan orang Sudra, maka ia akan menanggalkan Brahmananya, kebangsawanannya tersebut, dan menjadi seorang Sudra. Ini tuh kayak nggak adil gitu loh di adatnya dia. Itu sih sebenarnya sisi-sisi yang baru yang aku temuin dalam buku ini. Nah, selain itu kita akan membahas masalah bukunya. Tulisan Mbak Oka Rusmini itu sangat tegas dan cepat menurutku. Novel ini tuh punya alur maju mundur tapi cepat. Gimana ya? Jadi kayak sekali ngejelasin bagian A nih, terus tiba-tiba dia langsung belebet bagian B gitu. Dan ini tuh pakai sudut pandang orang ketiga serba tahu. Jadi kayak kita tuh yang menceritakan gitu, kayak dia tuh yang serba tahu semua tokoh dalam buku ini, gimana perasaannya, gimana jadinya. Jadi kita tuh bakal makanya nggak ada subbab itu juga ya, mungkin salah satunya karena memang cepet banget perpindahan satu cerita satu tokoh ke tokoh yang lain itu cukup cepet. To be honest, aku sendiri ya secara pribadi untuk memahami buku ini, kisahnya tentang bagaimana konflik yang ada, aku harus membaca buku ini sebanyak 2 kali atau 3 kali. Karena buku ini tipis, jadi aku nggak merasa terbebani gitu untuk membaca berkali-kali, karena memang bukunya tipis dan simpel banget. Maksudnya nggak memberatkan untuk dibaca ulang gitu. Lebih jelasnya, kalian harus baca buku ini dari awal sampai akhir supaya kalian tahu gimana patriarkisnya orang Bali dan gimana adat tentang kasta itu sendiri di mata orang Bali. Pelajaran sekarang bahas ke apa yang aku dapetin dari buku ini. Apa yang aku dapetin dari buku ini selain sisi-sisi menarik itu tadi, aku juga menangkap bahwa menjadi seorang perempuan yang keren itu adalah perempuan yang bertanggung jawab.
sebagai perempuan yang tahu akan konsekuensi yang dilakukannya. Ini tergambar jelas di tokohnya Ida Ayu Telaga Pidada yang ia memilih untuk menikah dengan seorang sudra, dan otomatis ia harus menanggalkan embel-embel Brahmana dalam dirinya, dan ia ikhlas menerima itu dan ia siap untuk hidup susah. Dan itu adalah salah satu keputusan yang sebagai perempuan kita harus bisa mengambil resiko dari setiap keputusan yang kita ambil. Nah, mungkin itu dulu ulasan buku Tarian Bumi Oka Rusmini Anomasuro. Semoga kalian bisa terpacu untuk membaca buku ini supaya kalian juga tahu gimana gambaran masyarakat Bali yang sesungguhnya. Meskipun buku ini banyak yang bilang kamu gak perlu datang kembali ke Bali, tapi kamu bisa baca buku ini supaya kamu tahu gimana gambarannya. Tapi kamu gak akan menemukan wisata di sini, kamu akan menemukan sisi lain dari kehidupan Bali itu sendiri. Jangan lupa baca bukunya ya. Terima kasih karena telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Iya, kalau ada yang nonton. Terima kasih karena telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya aku juga semangat untuk bikin videonya, dan kalian juga bisa dapat referensi buku yang menarik dan unik dari aku. Mungkin kalau misal kalian punya rekomendasi buku yang bagus untuk aku, kalian boleh komen di bawah, atau kalian juga punya pandangan lain dari buku Tarian Buminya Oka Rusmini, kalian boleh komen di bawah. Dan aku sih niatnya ntar kalau punya duit aku pengen beli bukunya Oka Rusmini yang lain, karena memang bukunya tuh cakep ternyata ya, kayak ganjel gitu loh kalau bisa kita beli cuma satu doang, kita nggak kenal Oka Rusmini di karya-karyanya yang lain. Thank you for watching, have a nice day, dan see you in the next video. Bye bye.